Nah, pemirsa, banyak hal yang harus diperhatikan terutama saat menggunakan masker medis. Karena bekas masker medis kita ini ternyata tidak boleh dibuang sembarangan begitu saja. Betul sekali, karena kalau dibuang sembarangan ini menambah potensi untuk penularan virus corona. Nah, kita akan tanyakan langsung nih, berdiskusi dengan Dr. Lia Partakusuma yang merupakan Ketua Sub Bidang Limbah Medis Satgas Penanganan COVID-19. Bagaimana sebenarnya mengolah limbah, apalagi masker medis yang kita pakai. Selamat siang, Dr. Lia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, biasanya kan sehari ini kita pakai masker medis 2-3 kali karena kita harus ganti. Nah, tapi sebenarnya untuk membuang masker ini seperti apa, Dok? Apakah bisa langsung dibuang seperti itu saja atau ada cara-cara khusus yang harus dilakukan? Ya, terima kasih. Terima kasih. Jadi masker ya, kan ada dua macam ya. Kalau sekarang kita bicaranya di masyarakat. Kita ada dua macam masker. Satu adalah masker yang dari kain. Ya, yang dengan standar yang baik adalah kalau kita pakai 3 lapis ya. Jadi ini adalah sesuai dengan standar C namanya. Jadi ada A, B, C. Nah, masker kain itu standar C yang bisa kita pakai 3 lapis. Kedua adalah masker bentuk seperti yang saya pakai nih. Karena saya di rumah sakit, saya pakai lah namanya, ini adalah masker medis. Masker medis ini dibuat supaya biar ringan dan mudah kita bernapas. Nah, tetapi di pasaran sekarang masyarakat juga mulai ingin lebih praktis menggunakan masker medis kan ya, mungkin sekali pakai langsung buang gitu. Karena kalau limbah kalau masker dari kain kita bisa cuci sebetulnya, bisa dipakai lagi. Nah, jadi kalau kita sehari menggunakan beberapa kali, pasti kan kita nggak boleh nih sampai dengan basah ya. Tugas dari masker ini adalah supaya mencegah droplet atau cairan yang waktu kita bicara, waktu kita bersin, waktu kita batuk, jangan berpindah ke orang lain. Kan virus COVID ini sangat menular ya, Mas ya, sangat menular. Jadi kita harapkan dengan adanya masker ini, maka droplet kita atau cairan dari saluran napas ataupun dari saluran makanan kita ini tidak keluar, tidak mengenai orang. Nah, artinya virus itu dia bisa tinggal di cairan yang ada di sini. Nah, jadi kita bayangkan kita tidak tahu apakah kita positif atau tidak. Nah, jadi si masker ini otomatis ada potensi untuk bisa menularkan kepada orang lain. Apalagi kalau maskernya dibuang sembarangan. Saya sering lihat tuh di jalan, di tempat sampah, dibuang aja kemana-mana. Cara membuangnya bagaimana, Dok? Kita bertanggung jawab gitu. Kita harus bertanggung jawab untuk menggunakan masker dan juga membuangnya secara baik dan benar. Nah, ini pengalaman saya ya. Kalau saya kan setiap hari pakai masker. Nah, saya punya dua simple. Tempat ini adalah saya pakai kalau saya sudah mau mengganti, kalau ini basah atau 4 jam sekali. Tinggal saya masukkan, ini kan tertutup ya, tertutup rapat, masukkan sini. Sampai selesai hari kegiatan saya bawa pulang. Ya, ini adalah tempat masker bersih saya punya. Jadi kalau misalnya saya mengganti, saya jangan lupa cuci tangan dulu, ya. Setelah cuci tangan, baru saya buka masker tidak menyentuh bagian depan, dan saya taruh di tempat yang kotor. Nah, kalau misalnya malas nih, Mas atau Bapak-bapak biasa boleh juga pakai amplop besar atau apa yang dari kertas pun tidak apa-apa, yang penting jangan bocor, atau plastik yang ada sealnya juga boleh. Nah, kemudian kita ambil yang bersih, setelah itu sampai rumah ini akan kita masukkan, kita kasih desinfektan atau kita kasih cairan atau deterjen antiseptik ya. Nah, ini kita bisa taruh, ini bisa dikocok-kocok dan kita biarkan dulu, setelah itu harus digunting. Kenapa harus digunting, harus kita rusak? Pernah ya lihat di medsos, tali ini kan suka bisa nyangkut di ikan, di hewan, di mana-mana. Terus ini, kalau masih dalam keadaan utuh, pemulung itu bisa ada yang tidak bertanggung jawab, ada oknum nih yang suka menggunakan ini sebagai daur ulang. Jadi hati-hati dengan masker kita. Jangan sampai menulari pemulung, menulari orang lain, bahkan jadi potensi untuk penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Dokter Lia, lantas bagaimana membedakan masker ini, masker daur ulang atau memang masker ini belum pernah dipakai sama sekali? Karena banyak sekali saat ini mereka ataupun penjual masker medis di pasaran. Ya, biasanya kalau mudah dilihatnya itu, kita lihat di sini ya. Ini biasanya kalau yang masker baru ini akan menempelnya dengan sangat baik di di tempat untuk dia mengikatnya ini. Nah, biasanya karena masker yang bekas itu seringkali ditambah lem ya, atau ditambah apa, itu biasanya ini kelihatan kadang tidak simetris kiri kanannya. Kemudian kita bisa lihat kadang-kadang ada bekas-bekas entah lipstik, entah kotoran atau apa yang ada di sana. Jadi ini permukaannya menjadi tidak bagus lagi. Kita bisa cek dengan cara itu.
Baik, terima kasih Dokter Lia. Tips-tipsnya ini sangat berguna khususnya bagi kita dan juga bagi masyarakat. Jadi kita tahu bagaimana seharusnya mengolah limbah dari masker ini. Terima kasih Dokter Lia telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 350 lapak di Pasar Bojonegoro. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.